Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Maripatul Imam Syabani dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mengutarakan definisi berbicara, baik itu secara umum, tujuan, dan contohnya. Yang pertama adalah jelaskan definisi berbicara secara umum. Definisi berbicara secara umum dilansir dari Garuda Ristek Dikti. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Jelas, kita sebagai manusia itu diberikan kelebihan dari apa yang sudah kita miliki gitu. Contohnya seperti berbicara, contohnya. Nggak semua orang bisa berbicara di dunia ini. Bahkan makhluk mati pun tidak bisa berbicara kayak batu. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi, dengan kita berbicara, kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam gagasan kita yang ingin kita keluarkan, dan itu menimbulkan suatu hal yang dinamakan perasaan. Jadi, saat kita memiliki perasaan terhadap sesuatu, dengan kita berbicara, baik itu kepada makhluk lainnya, maka kepuasan batin itu akan terjadi. Berbicara, mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Jadi kita berbicara itu adalah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam gagasan yang kita miliki dan gagasan yang kita ketahui. Yang selanjutnya adalah tujuan berbicara secara ekspresif. Tujuan berbicara secara ekspresif adalah kemampuan untuk mengekspresikan keinginan atau kebutuhan melalui komunikasi verbal atau non-verbal. Kemampuan ini bersifat output atau keluaran. Ini adalah kemampuan merangkai pemikiran dan penyusunannya ke dalam kalimat yang masuk akal. Nah, jadi biasanya ini terjadi kepada kita yang udah dewasa. Untuk anak-anak belum dituntut untuk bertata bahasa secara benar. Artinya apa? Mereka itu akan membutuhkan proses tahap demi tahap untuk mencapai tujuan berbicara yang benar, baik dan benar. Ya, maklum saja lidah untuk anak-anak itu masih belum bisa dikatakan lidah seperti kita yang udah bisa berbicara, khususnya untuk remaja yang udah ke atas gitu. Yang selanjutnya adalah tujuan berbicara secara sosial. Tujuan berbicara secara sosial dilansir dari Garuda Ristek Dikti. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, dan kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dengan kita berbicara, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tujuan berbicara untuk membangun konsep diri, misalnya. Kita berbicara itu untuk membangun konsep apa yang sudah kita prakarsai dengan baik. Dengan berbicara, kita bisa memperoleh kebahagiaan dan menghindari ketegangan dari apa yang kita konsepkan dari hal tersebut, dari hal yang sudah kita prakarsai dengan baik gitu. Yang selanjutnya adalah tujuan berbicara secara ritual. Tujuan berbicara secara ritual adalah tujuan utama berbicara untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Tentu saja tujuan di sini yaitu adalah harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu, di mana sesuatu hal itu harus bersifat bisa dipahami oleh satu sama lain. Supaya apa? Supaya hal tersebut dimampu mengharapkan supaya si pendengar bisa menjadi memahami atau bisa mengerti dengan apa yang kita bicarakan tersebut gitu. Itu untuk secara ritual, karena dilansir dari katanya aja ritual, yaitu suatu hal yang menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada si pendengar. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus didapatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan yang diharapkan oleh pembaca atau pendengar. Yang terakhir adalah tujuan berbicara secara instrumental. Dilansir dari KBBI, instrumental itu sejenis alat musik untuk menyampaikan sesuatu itu melalui nada. Jadi bisa dipastikan tujuan berbicara secara instrumental adalah bagaimana menyampaikan perasaan tersebut melalui nada-nada, melalui nyanyian, melalui puisi dan lain sebagainya itu. Dimana hakikat berbicara pada seperti itu adalah suatu hal yang lazim, terutama dalam sastra, dalam kaidah berbahasa, kaidah berbicara dan lain sebagainya itu. Baiklah, untuk contoh tujuan berbicara, saya akan ambil di sini secara ekspresif. Gimana secara ekspresif itu? Contohnya seperti anak kecil yang memiliki lidah
yang tidak seperti orang dewasa. Ketika dia memasuki masa tahap anak-anaknya, dari balita menuju anak-anak, dia akan belajar berbicara. Contoh berbicaranya itu adalah dia tidak lengkap dari apa yang dia katakan. Kenapa? Karena lidahnya tidak seperti kita yang orang dewasa. Lidahnya itu masih menggunakan lidah untuk usia-usia mereka. Jadi saat mereka menyampaikan sesuatu itu kadang terbata-bata. Contohnya seperti ada yang ada di film Sopo Jarwo, atau bisa kita lihat pada adik-adik kita atau anak-anak kecil di sekeliling kita, di mana cara mereka menyampaikan sesuatu itu masih di bawah standar dari apa yang kita lakukan sehari-hari, terutama kita yang berada pada masa dewasa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.